Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan menanggapi tugas dari Bapak Paujan MS Channel, yaitu tentang buku besar. Ada salah satu contoh kasus yang bisa kita pelajari dan bisa kita pahami di dalam buku Bapak Paujan MS Channel, yaitu yang berjudul Akuntansi Itu Mudah, yang terbit pada tahun 2020 pada halaman 89. Sebagai contoh di bawah ini, perusahaan jasa titipan Kilat Express melaporkan saldo akun-akun pada 1 Mei 2018 sebagai berikut. Langkah pertama dalam penyusunan siklus akuntansi itu harus urut tertib waktu. Artinya harus mengikuti kaidah siklus akuntansi yang sudah ditetapkan. Sebelum melanjutkan ke pembahasan tentang contoh soal, perlu diingatkan pekerjaan seorang akuntan itu atau seorang accounting atau staf accounting adalah melakukan analisa dokumen. Dalam hal ini yaitu analisa dokumen transaksi. Kemudian langkah berikutnya mencatat ke dalam jurnal umum. Setelah pencatatan ke dalam jurnal umum, selanjutnya yaitu memposting ke buku besar. Oke guys, untuk selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang telah diberikan oleh Bapak Paujan MS Channel. Transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2018. Pada tanggal 3 diselesaikan pendapatan atas jasa pengiriman paket sebesar 3 juta. Kemudian pada tanggal 4 dikirimkan paket senilai 1 juta yang pembayarannya telah diterima bulan lalu. Kemudian pada tanggal 7 diinvestasikan tambahan perlengkapan kantor sebesar 500.000. Dan kemudian pada tanggal 9 diterima pelunasan piutang usaha dengan jumlah uang sebesar 500.000. Kemudian pada tanggal 10 ditarik oleh pemilik kas senilai 200.000 untuk kepentingan pribadi pemilik. Pada tanggal 12 dibayar biaya perawatan mobil sebesar 350.000 secara tunai. Kemudian pada tanggal 15 dibeli kendaraan baru senilai 11 juta secara kredit. Tanggal 20 dibayar gaji pegawai sebesar 900.000. Dan kemudian pada tanggal 22 dibayar biaya iklan sebesar 400.000. Pada tanggal 28 diselesaikan pendapatan atas jasa pengiriman paket sebesar 2.400.000, namun baru diterima pembayarannya sebesar 400.000, sisanya bulan depan. Pada tanggal 29 diselesaikan pendapatan atas paket yang diterima ke PT Anugrah sebesar 8 juta. Dan kemudian pada tanggal 30 dibayar gaji pegawai sebesar 500.000. Kemudian terakhir yaitu pada tanggal 31 diterima uang muka jasa kirim 600.000 dan pengiriman akan dilakukan minggu depan. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, perlu diketahui bahwa asas pencatatan akrual adalah pencatatan pendapatan ketika berlangsungnya suatu transaksi meski pendapatan belum benar-benar diterima atau dibayarkan. Untuk penempatan transaksi pada jurnal umum, pada tanggal 3, kas berada di debit, sedangkan pendapatan jasa berada di kredit dengan jumlah uang masing-masing yaitu 3 juta. Pada tanggal 4, kas berada di debit, sedangkan pendapatan diterima di muka berada di kredit dengan jumlah uang masing-masing yaitu 1 juta. Pada tanggal 7, yaitu harta berada di debit, sedangkan modal berada di kredit dengan jumlah uang masing-masing yaitu 500.000. Pada tanggal 9, kas berada di debit, sedangkan piutang usaha berada di kredit dengan jumlah uang masing-masing 500.000. Pada tanggal 10, free berada di debit, sedangkan kas berada di kredit dengan jumlah uang yaitu 200.000. Pada tanggal 12, biaya perawatan berada di debit, sedangkan kas berada di kredit dengan jumlah uang yaitu 350.000. Kemudian pada tanggal 15, harta berada di debit, sedangkan utang berada di kredit dengan jumlah uang masing-masing yaitu 11 juta. Sedangkan pada tanggal 20, beban gaji berada di debit, sedangkan kas berada di kredit dengan jumlah uang masing-masing yaitu 900.000. Pada tanggal 22, biaya iklan berada di debit, sedangkan kas berada di kredit dengan jumlah uang masing-masing yaitu 400.000. Pada tanggal 28, kas berada di debit dengan jumlah uang yaitu 400.000 dan piutang usaha berada di debit dengan jumlah uang 2 juta, sedangkan pendapatan jasa berada di kredit dengan jumlah uang 2.400.000. Pada tanggal 29, kas berada di debit, sedangkan pendapatan jasa berada di kredit dengan jumlah 8 juta. Untuk tanggal 30, beban gaji berada di debit, sedangkan kas berada di kredit dengan jumlah uang masing-masing yaitu 500.000. Untuk yang terakhir, yaitu tanggal 31, kas berada di debit, sedangkan utang pendapatan yaitu berada di kredit dengan jumlah uang masing-masing 600.000. Oke guys, cukup segitu yang dapat saya sampaikan.